Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang halal bihalal, karena banyak dari teman-teman yang menanyakan apa sebenarnya faedah dari halal bihalal tersebut. Hadirin yang kami hormati, bahwa halal bihalal itu adalah ridho atau meminta ridho kepada orang lain dan dibalas dengan keriduan, sehingga antara satu dengan yang lainnya itu saling meridhoi atau saling menghalali. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, dan puasa bulan Ramadan ini tidak menghapus dosa-dosa sesama manusia, dosa-dosa atas sesama. Bulan Ramadan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dan dia itu mempercayai atas kewajiban puasa Ramadan, wahtisaban, dan dia itu mencari pahala, mencari ridho Allah dan mencari surga Allah, maka dia ghufira ma lahu taqaddama min dzambi, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dan juga dalam hadis lain itu disebutkan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang iqamah, yaitu iqamatul lail di bulan Ramadan, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Satu sisi di bulan Ramadan di siang hari kita diperintahkan untuk berpuasa, dan di malamnya bulan Ramadan itu diperintahkan untuk iqamil lail, seperti tarawih, witir, tahajud, tadarus, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hal itu, ketika selesai bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosa kita, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang terlampau kita diampuni. Apakah dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut ini adalah dosa-dosa yang juga berhubungan dengan manusia, sesama manusia? Tidak. Akan tetapi dosa-dosa yang hanya berhubungan dengan hakullah, yaitu haknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia itu belum dihapus oleh Allah. Dengan cara apa kalau misalkan dihapus? Dihapusnya dengan cara apa? Yaitu dengan cara meminta maaf atau meminta halal, meminta ridho kepada orang yang pernah dia salahi atau yang pernah dia zolimi. Makanya di bulan Ramadan itu kita dituntut untuk benar-benar melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, berpuasa benar-benar apa yang menjadi perintah Allah, yaitu ihtisaban, mencari ridho Allah, mencari pahala Allah, dan berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Sehingga ketika kita itu selesai di bulan Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebelum bulan Ramadan kita juga dilatih mulai dari bulan Rajab. Kita dilatih untuk di bulan Rajab tersebut, yaitu termasuk Syahrul Haram, yaitu bulan yang mulia, dituntut oleh Allah untuk memperbanyak pahala, untuk memperbanyak saum,
untuk memperbanyak istighfar dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa di hari Senin Kemis, puasa di Ayyamul Bid dan lain sebagainya, itu lebih dituntut di bulan haram tersebut atau di bulan Rajab tersebut ini daripada bulan-bulan yang lainnya. Apalagi di bulan Rajab ya, di bulan Rajab itu ada nurnya beliau Nabi Muhammad SAW ya, atau ditiupnya beliau Nabi Muhammad SAW, yaitu di 10 bulan Rajab. Kemudian setelah itu dituntut lagi untuk berbuat banyak, melakukan kebaikan-kebaikan itu juga di bulan Sya'ban. Mulai dari situ kita diajari terus. Bulan Sya'ban itu adalah ada ayat yang memang turunnya itu di bulan Sya'ban, yaitu tentang ayat sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tentang sholawat, tentang ayat tentang sholawat. Kemudian setelah itu kita di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, itu ada kita menerima rapot. Maka kita harus hati-hati di bulan Sya'ban itu. Makanya kan banyak yang mengatakan, para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab itu bulan menanam. Kemudian di bulan Sya'ban itu kita bulan menyiram atau memupuk. Kemudian setelah itu karena sudah terlatih berbuat kebaikan dari bulan Rajab, Sya'ban dan bulan Ramadan itu sudah terbiasa melakukan kebaikan. Bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan memanen. Dikatakan sebagai bulan memanen. Sehingga di bulan Ramadan itu banyak dari sebutan-sebutan ulama dan hadis mengatakan bahwa Ramadan itu adalah Syahrul Ghufran, yaitu bulan pengampunan. Kemudian Syahrul Tabdha'ifil Ajri, yaitu bulan berlipat gandanya pahala. Ya. Kemudian Syahrul Lailatul Qadri, Syahrul Quran di bulan Ramadan itu. Akan tetapi orang yang berpuasa Ramadan itu tidak akan menghapus dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia. Misalkan kita pernah berbuat ghibah kepada orang lain, pernah menyakiti orang lain, pernah mencuri hartanya orang lain, pernah korupsi terhadap negara, pernah apapun yang berhubungan dengan orang lain, yang menzolimi kepada orang lain, maka itu tidak bisa dihapus oleh bulan Ramadan. Bahkan yang berhubungan dengan Allah pun, yang ada sifat kodoknya, yang ada sifat nyaurnya, seperti misalkan pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan puasa, atau pernah meninggalkan zakat di tahun yang kemarin, maka itu tidak bisa dihapus dengan bulan Ramadan, karena itu harus dikodok. Pernah tidak sholat maka harus dikodok atau disaur, ya, dibayar istilahnya. Maka itu harus dengan cara membayar atau mengkodoi, tidak bisa dihapus dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga tidak menghapus dosa besar. Ada sebagian ulama mengatakan dosa besar tidak bisa dihapus oleh bulan Ramadan, seperti zina, tidak bisa dengan tanpa taubat. Zina misalkan, ya, orang sekarang yaitu dikit-dikit ke tempat WTS atau itu kan berbuat zina, maka itu tidak bisa untuk dihapus di bulan Ramadan walaupun dia sudah iman wa ihtisaban. Maka cara jalan satu-satunya kalau bagi mereka yang berbuat demikian harus bertobat kepada Allah sesuai dengan syarat dan rukunnya taubat. Akan tapi kalau di bulan Ramadan ini banyak ulama yang mengatakan yaitu dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, yaitu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kemudian
Setelah bulan Ramadan selesai, kita diperintahkan untuk halal bihalal. Walaupun halal bihalal itu adalah adat Indonesia atau kultur Indonesia. Ya, bahwa halal bihalal itu tidak lepas dari sejarahnya Wahab Hasbullah. Pada waktu zaman dulu itu Indonesia sekitar tahun 1948 atau 3 tahun setelah kemerdekaan, setelah kita dijajah oleh Belanda, kemudian Jepang, setelah itu merdeka, maka internal Indonesia itu gonjang-ganjing. Ada yang menginginkan negara ini, ada yang menginginkan negara ini, ada yang menginginkan negara ini, sampai ribut di internal saudara kita sendiri. Maka Mbah Yai Wahab Hasbullah, beliau juga sebagai pendiri, salah satu pendiri dari Nahdlatul Ulama, itu mempunyai inisiatif untuk mengadakan halal bihalal. Walaupun ini sebenarnya kita akui bahwa ini adalah budaya Indonesia. Dan di negara lain, di Mesir, di Yaman, di Arab Saudi, atau di Uni Emirat Arab tidak ada. Di Malaysia bahkan itu tidak ada. Yang adanya hanya di Indonesia. Karena berlatarkan sejarah yang demikian itu. Semua pada waktu itu kumpul para tokoh-tokoh negara mengadakan halal bihalal. Kemudian halal bihalal itu yaitu saling menghargai dan juga saling meridhoi, sehingga semuanya rangkulan antara tokoh satu dengan tokoh yang satunya. Setelah itu sudah halal bihalal menjadikan sebuah tradisi di Indonesia sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Bagaimana halal bihalal itu? Ya sah dan baik itu. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu tidak bisa menghapus dosa sesama manusia. Halal bihalal itu mampu menghapus dosa sesama manusia. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa dalam surat Al-A'raf ayat 199 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arib 'anil jahilin. Jadilah kalian menjadi orang pemaaf, ya. Wa'mur bil urfi, dan amar ma'ruf, ya, berbuat baik kepada orang lain, memerintahkan kebaikan kepada orang lain. Wa'arib 'anil jahilin, dan berpalinglah dari jahiliyah atau dari kebodohan. Dalam hadis juga dikatakan dalam yaitu kitab Sahih Bukhari, yaitu nomor 2296, dalam hadis dikatakan, man kanat lahu mazlamah li akhihi min irdihi au min syai'in falyatahallalhu minhul yaum. Di situ dikatakan bahwa orang yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya sendiri, kepada temannya sendiri, kepada rekan kerja, kepada tetangga, kepada sanak kerabat, dan lain sebagainya, kepada orang lain intinya. Min irdihi, baik itu adalah menyebarkan nama baik orang lain, atau yang lainnya. Pokoknya hal yang berbuat zalim kepada orang lain. Maka falyatahallalhu, maka wajib dia itu untuk meminta halalnya atau minta ridhonya kepada orang tersebut. Lah, ini pentingnya halal bihalal, bahwa sudah diperintahkan oleh beliau Nabi untuk berbuat atau meminta halal, meminta ridhonya kepada orang lain ketika dia itu pernah berbuat zalim, pernah hibah, pernah mencuri. Kalau misalkan mencuri, misalkan bisa minta ridhonya kalau misalkan dia ridho, bisa minta ikhlasnya kalau dia ikhlas. Kalau misalkan tidak ikhlas, bisa dia itu diganti dengan sesuatu yang lain. Misalkan pernah mencuri mangga tetangga gitu. Kalau misalkan dia tidak ikhlas, maka bisa dibeli atau diganti dengan sesuatu yang sesuai dengan apa yang menjadi permintaannya orang yang mempunyai. Lah, maka di momen halal bihalal ini adalah sebagai penebus dosa dari dosa-dosa kita kepada orang lain yang telah lampau. Ya, sekian dari kami. Ya, kurang lebihnya ya silakan bila ada kekurangan bisa di
komentari di kolom komentar. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.